Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi dari kelompok kami. Sebelum masuk dalam penjelasan materi, perkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Pengantar Akuntansi kelas F dari Program Studi Manajemen Angkatan 2021 UPN Veteran Jawa Timur. Berikut nama rekan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Rina Fadilah dengan NPM 210120100052. Yang kedua ada Lucky Wiknyo Priyonggo dengan NPM 210120100189. Yang ketiga ada Refail Putra Handoko dengan NPM 210120100195. Selanjutnya ada Dia Ayu Listio Kurniawati dengan NPM 210120100198. Lalu Ahmada Maulidia dengan NPM 210120100200. Dan yang terakhir ada Naufal Afif Dwinka Tantra dengan NPM 210120100201. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan laporan keuangan dari PT Naki, di mana perusahaan ini bergerak dalam memproduksi dari pabrik sendiri serta memasarkan produk berupa sepatu dan sandal dari brand yang dikembangkan oleh pemilik perusahaan sendiri. PT Naki merupakan perusahaan yang baru berkembang, namun dapat bersaing dengan brand lokal sepatu lainnya. Sehingga pemilik perusahaan harus bijak mengatur strategi dalam produksi, distribusi, pemasaran, dan pengelolaan dalam keuangan yang sangat tepat. Sebelum masuk kepada penjelasan tahap per tahap laporan keuangan yang meliputi laporan penerimaan dan pengeluaran kas, laporan kartu persediaan, laporan mengenai piutang perusahaan dan piutang pelanggan, serta laporan mengenai aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud, kami akan menjelaskan terlebih dahulu garis besarnya. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang nantinya bisa digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan dan memperoleh laba untuk suatu periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan tidak bisa dilakukan dengan seadanya, melainkan harus sesuai dengan standar yang berlaku. Pada hakikatnya, tidak ada perbedaan yang berarti di antara satu format laporan dengan format laporan keuangan lainnya, karena semuanya mengacu pada ilmu akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang standar. Perbedaannya hanya pada penamaan pos-pos atau tahap-tahap laporan dan rinciannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penerimaan kas. Apa itu yang disebut dengan jurnal penerimaan kas? Jurnal penerimaan kas adalah sebuah jurnal khusus yang digunakan untuk tujuan melakukan pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis atau perusahaan dari sumber mana saja. Sumber-sumber tersebut biasanya dari penanaman modal, penjualan tunai, penjualan aset dengan menggunakan uang tunai, pinjaman dari individu, bank, lembaga, atau yang lainnya, penerimaan dari pelanggan, penerimaan bunga, dividen, sewa, dan yang lainnya. Fungsi adanya jurnal ini adalah untuk transaksi yang menghasilkan penerimaan uang tunai. Formatnya sendiri dari kolom debit. Di kolom debit tersebut berisi kolom kas dan juga diskon penjualan atau potongan penjualan. Sedangkan di sebelah kanan ada sisi kolom kredit yang biasanya berisi kolom penjualan, kolom piutang usaha, dan di sebelah kanan sendiri ada kolom serba-serbi. Yang di sini contoh yang ada di layar, yang sebelah kiri sendiri ada tanggal. Tanggal tersebut untuk mencatat tanggal diterimanya uang tunai dalam transaksi bisnis tersebut. Selanjutnya ada referensi atau nomor bukti. Kemudian ada keterangan. Lalu ada kas. Di kolom ini mencatat jumlah nominal dari kas yang diterima.
Setelah itu ada potongan penjualan. Kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah potongan penjualan tunai pada saat diterima uang tunai dari pelanggan. Lalu ada kolom penjualan. Di kolom ini untuk mencatat penjualan barang dagangan secara tunai kepada pelanggan. Kemudian ada piutang untuk mencatat penerimaan kas dari pelanggan secara kredit. Selanjutnya ada serba-serbi atau akun lainnya. Biasanya digunakan untuk mencatat kredit pada setiap akun yang tidak terdapat kolom khusus, misalnya seperti retur barang, penerimaan bunga, dan lainnya. Kita langsung ke contoh transaksi. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember 2021, pemilik perusahaan menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 10 juta. Langsung kita isi tanggalnya 1 Desember 2021, nomor buktinya kita tulis KM01, untuk keterangannya bisa ditulis store modal. Lalu di sisi debit bagian kas kita tulis 10 juta. Lalu di sisi kredit bagian serba-serbi, nama akunnya bisa kita tulis modal pemilik, jumlahnya adalah 10 juta juga. Lalu transaksi yang nomor 2, pada tanggal 10 Desember 2021 dijual barang dagangan kepada CV Indah Jaya sebesar 6 juta. Jadi di tanggalnya ini kita tulis 10 Desember 2021, nomor buktinya KM02. Untuk keterangannya bisa kita tulis penjualan CV Indah Jaya. Lalu di kolom debit bagian kas kita tulis 6 juta. Karena tidak ada potongan, maka potongan penjualannya ini kita kosongi. Lalu di bagian kredit, di bagian penjualan kita tulis 6 juta. Lalu transaksi berikutnya, pada tanggal 20 Desember ada pelunasan piutang dari toko Merdeka sebesar 3 juta atas transaksi 2 hari yang lalu dengan potongan 50.000. Nah, di tanggalnya kita tulis 20 Desember 2021, nomor buktinya kita tulis KM03, lalu keterangannya bisa ditulis pelunasan piutang toko Merdeka. Di bagian debit kas kita tulis 2.950.000. Kenapa? Karena terdapat potongan 50.000. Jadi yang tadinya 3 juta dikurangin 50.000 jadinya 2.950.000. Untuk yang 50.000-nya kita tulis di potongan penjualan. Lalu di sisi kredit, ini di piutang dagang kita tulis full 3 juta. Selanjutnya transaksi selanjutnya adalah pada tanggal 22 Desember 2021, perusahaan menerima pinjaman dari Bank BCA sebesar 15 juta. Ini kita tulis tanggalnya 22 Desember 2021. Untuk nomor buktinya KM04, keterangannya pinjaman dari Bank BCA. Untuk di sisi debit, di bagian kas kita tulis 15 juta, lalu di akun serba-serbi kreditnya kita tulis nama akunnya utang bank, lalu jumlahnya yaitu 15 juta. Selanjutnya, pada tanggal 26 Desember dijual barang dagang pada toko peralatan sekolah sebesar 3 juta dengan potongan penjualan sebesar 100.000. Nah, 26 Desember ini kita tulis di tanggalnya ya, 26 Desember 2021. Nomor buktinya KM05. Untuk keterangannya bisa ditulis penjualan toko peralatan sekolah. Di sini di bagian debit di kasnya kita tulis 2.900.000 karena ada potongan 100.000. Nah, untuk 100.000-nya kita tulis di potongan penjualan 100.000. Lalu untuk sisi kreditnya kita tulis full 3 juta. Selanjutnya, pada tanggal 30 Desember diterima bunga dari simpanan bank sebesar 2 juta. Nah, ini tanggalnya kita tulis 30 Desember 2021. Nomor buktinya ada KM06. Keterangannya adalah bunga bank. Lalu di sisi debit, di bagian kas kita tulis 2 juta. Lalu di serba-serbi, nama akunnya kita tulis pendapatan bunga. Lalu jumlahnya ada 2 juta juga. Kemudian yang terakhir kita total.
Dan totalnya di sini di bagian kas ada 38.850 dan di bagian potongan penjualan ini totalnya ada 150.000. Di piutang dagang ini ada 3 juta totalnya. Lalu di penjualan totalnya ada 9 juta. Lalu di serba-serbi jumlahnya ini ada 27 juta. Saya Luki Yukna Priyonggo dengan NPM 2101201010189. Di sini saya menjelaskan tentang jurnal pengeluaran kas PT Naki pada Desember 2021. Di sini terdapat beberapa transaksi. Transaksi yang pertama yaitu 1 Desember 2021 terdapat pembayaran iklan sebesar 1.200.000 untuk penerbitan. Dicantumkan dalam tabel dengan nomor bukti KK01 dengan keterangan akun. Iklan dibayar di muka, diletakkan di kolom debit tepatnya di serba-serbi sebesar 1.200.000 dan juga diletakkan di kolom kredit atau kas dengan besaran yang sama. Kemudian transaksi yang kedua yaitu tanggal 2 Desember 2021 terdapat pembayaran utang dagang. Terdapat pembayaran utang gaji dan upah sebesar 2 juta rupiah. Maka dicantumkan dengan nomor bukti KK02 dengan keterangan akun. Utang gaji dan upah diletakkan dalam kolom utang dagang pada debit sebesar 2 juta rupiah dan di kolom kredit dengan besaran yang sama. Kemudian tanggal 5 Desember 2021 terdapat pelunasan faktur kepada PT XYZ sebesar 2.300.000. Dicantumkan dengan nomor bukti KK03 dengan keterangan akun pelunasan faktur PT XYZ. Diletakkan dalam kolom debit tepatnya utang dagang sebesar 2.300.000 dan dituliskan dengan besaran yang sama pula di kolom kredit dengan besaran 2.300.000. Selanjutnya tanggal 6 Desember 2021 terdapat pembelian bahan baku berupa sweat sebesar 10 juta rupiah dengan nomor bukti KK04 dan keterangan akun pembelian bahan baku sweat dicantumkan dalam kolom debit tepatnya di kolom pembelian sebesar 10 juta rupiah dan dituliskan pula di kolom kredit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2021 terdapat penarikan oleh pemilik sebesar Rp200.000 dengan nomor bukti KK05 dengan keterangan akun prive dicantumkan di kolom debit tepatnya di kolom serba-serbi sebesar Rp200.000 dan di kolom kredit sebesar Rp200.000. Kemudian seluruh kolom ditotal. Kolom utang dagang sebesar 4.300.000, kolom pembelian sebesar 10 juta, kolom serba-serbi sebesar 1.400.000 dan kolom kredit dengan total 15.700.000. Jika kolom utang dagang, pembelian dan serba-serbi ditotal, maka jumlahnya yaitu 15.700.000. Maka seimbang dengan kolom kredit sebesar 15.700.000. PT Naki melakukan pembelian dan penjualan pada bulan Desember 2021 seperti berikut. Tanggal 1 Desember 2021, kualitas persediaan awal bulan, unit 100, biaya 50.000. 5 Desember 2021, kualitas pembelian, unit 50, biaya 49.000. 10 Desember 2021, kualitas penjualan, unit 200, harga 60.000. 15 Desember 2021, kualitas penjualan, 50 unit, harga 49.000. 24 Desember 2021, kualitas pembelian, unit 200, biaya 50.000. 28 Desember 2021, kualitas pembelian, unit 300, biaya 45.000. 29 Desember 2021, kualitas penjualan, unit 400, harga 48.000. 31 Desember 2021, kualitas pembelian,
unit 100, biaya 46.000. Next. PT Naki melakukan pembelian dan penjualan pada Desember 2021 menggunakan metode FIFO. Tanggal 1 Desember 2021, keterangan persediaan awal bulan masuk ke saldo persediaan. Jumlah 100, biaya atau unit 50.000. Total biaya 100 dikali 50.000 hasilnya 5 juta. Selanjutnya, tanggal 5 Desember 2021, keterangan pembelian masuk ke pembelian jumlah 50, biaya atau unit 49.000. Total biaya 50 dikali 49.000 hasilnya 2.450.000. Selanjutnya, saldo persediaan jumlah 100, biaya atau unit 50.000. Total biaya 100 dikali 50.000 hasilnya 5 juta. Ini diambil dari persediaan awal bulan tanggal 1 Desember 2021. Selanjutnya, saldo persediaan jumlah 50, biaya atau unit 49.000. Total biaya 50 dikali 49.000 hasilnya 2.450.000. Ini diambil dari pembelian tanggal 5 Desember 2021. Selanjutnya, tanggal 10 Desember 2021, keterangan penjualan masuk ke harga pokok penjualan jumlah 200, biaya atau unit 60.000. Total biaya 200 dikali 60.000 hasilnya 12 juta. Selanjutnya, harga pokok penjualan jumlah 50, biaya atau unit 49.000. Total biaya 50 dikali 49.000 hasilnya 2.450.000. Ini diambil dari saldo persediaan. Selanjutnya, tanggal 15 Desember 2021, keterangan penjualan masuk ke harga pokok penjualan jumlah 50, biaya atau unit 49.000. Total biaya 50 dikali 49.000 hasilnya 2.450.000. Selanjutnya, tanggal 24 Desember 2021, keterangan pembelian masuk ke pembelian jumlah 200, biaya atau unit 50.000. Total biaya 200 dikali 50.000 hasilnya 10 juta. Selanjutnya, tanggal 28 Desember 2021, keterangan pembelian masuk ke pembelian jumlah 300, biaya atau unit 45.000. Total biaya 300 dikali 45.000 hasilnya 13.500.000. Selanjutnya, saldo persediaan jumlah 100. Ini diambil dari harga pokok penjualan 50 ditambah 50 hasilnya 100, biaya atau unit 49.000. Total biaya 100 dikali 49.000 hasilnya 4.900.000. Selanjutnya, saldo persediaan jumlah 50, biaya atau unit 49.000. Total biaya 50 dikali 49.000 hasilnya 2.450.000. Ini diambil dari saldo persediaan yang tadi. Selanjutnya, saldo persediaan jumlah 50, biaya atau unit 49.000. Total biaya 50 dikali 49.000 hasilnya 2.450.000. Ini diambil dari saldo persediaan. Selanjutnya, saldo persediaan jumlah 200, biaya atau unit 50.000. Total biaya 200 dikali 50.000 hasilnya 10 juta. Ini diambil dari pembelian tanggal 24 Desember 2021. Selanjutnya, saldo persediaan jumlah 50, biaya atau unit 49.000. Total biaya 50 dikali 49.000 hasilnya 2.450.000. Ini diambil dari penjualan tanggal 15 Desember 2021. Selanjutnya, saldo persediaan jumlah 200, biaya atau unit 50.000. Total biaya 200 dikali 50.000 hasilnya 10 juta. Ini diambil dari pembelian tanggal 24 Desember 2021. Selanjutnya, saldo persediaan jumlah 300, biaya atau unit
45.000. Total biaya 300 dikali 45.000 hasilnya 13.500.000. Ini diambil dari pembelian tanggal 28 Desember 2021. Selanjutnya tanggal 29 Desember 2021. Keterangan penjualan. Harga pokok penjualan jumlah 50, biaya atau unit 49.000. Total biaya 50 dikali 49.000 hasilnya 2.450.000. Ini diambil dari pembelian tanggal 5 Desember 2021. Selanjutnya harga pokok penjualan jumlah 200, biaya atau unit 50.000. Total biaya 200 dikali 50.000 hasilnya 10 juta. Ini diambil dari pembelian tanggal 24 Desember 2021. Selanjutnya harga pokok penjualan jumlah 250. Ini diambil dari jumlah harga pokok penjualan 50 ditambah jumlah harga pokok penjualan 200, jadi hasilnya 250. Biaya atau unit 45.000. Ini diambil dari biaya atau unit pembelian. Total biaya 250 dikali 45.000 hasilnya 11.250.000. Selanjutnya tanggal 31 Desember 2021. Keterangan pembelian. Jumlah pembelian 100, biaya atau unit 46.000. Total biaya 100 dikali 46.000 hasilnya 4.600.000. Selanjutnya saldo persediaan jumlah 100. Ini diambil dari jumlah pembelian pada tanggal 31 Desember 2021. Biaya atau unit 45.000. Ini diambil dari biaya atau unit harga pokok penjualan. Total biaya 100 dikali 45.000 hasilnya 4.500.000. Selanjutnya saldo persediaan jumlah 100, biaya atau unit 45.000. Total biaya 100 dikali 45.000 hasilnya 4.500.000. Ini diambil dari saldo persediaan yang tadi. Selanjutnya saldo persediaan jumlah 100, biaya atau unit 46.000. Total biaya 100 dikali 46.000 hasilnya 4.600.000. Ini diambil dari tanggal 31 Desember 2021. Keterangan pembelian. Dan yang terakhir total. Jumlah pembelian di total semua hasilnya 650. Total biaya pembelian di jumlah semua hasilnya 30.550.000. Selanjutnya jumlah harga pokok penjualan di jumlah semua hasilnya 800. Total biaya harga pokok penjualan di jumlah semua hasilnya 40.600.000. Selanjutnya jumlah saldo persediaan 100 ditambah 100 hasilnya 200. Total biaya saldo persediaan 4.500.000 ditambah 4.600.000 hasilnya 9.100.000. Selanjutnya adalah laporan piutang usaha. Di laporan piutang usaha ini terdapat beberapa transaksi, yaitu transaksi pertama penjualan barang kepada PT Makmur Sentosa seharga 85 juta pada tanggal 3 Desember 2021 dengan syarat 3/10 N/30 dengan faktur nomor 004. Lalu transaksi kedua penjualan barang dagang sebanyak 200 unit kepada Tuan Teguh seharga 150 juta dengan syarat 5/5 N/30 pada tanggal 13 Desember 2021 dengan faktur nomor 006. Lalu yang ketiga ada dari PT Profiterus yang membeli barang dagang sebanyak 100 unit seharga 75 juta dan syarat pembayarannya 3/10 N/30 pada tanggal 15 Desember tahun 2021 dengan faktur nomor 008. Lalu transaksi selanjutnya dari penjualan barang kepada Tuan Robert seharga 40 juta dengan syarat 10/3 N/15 yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2021 dengan faktur nomor 10. Lalu yang selanjutnya terdapat transaksi
dengan PT Makmur Sentosa seharga 35 juta pada tanggal 20 Desember 2021 dengan syarat 2/10 N/30 dengan faktur nomor 012. Lalu untuk pencatatan laporan piutang usaha ini terdapat tabel-tabel yang didirikan sesuai pelanggannya. Ini seperti yang pertama ada tabel untuk PT Makmur Sentosa, yaitu terdapat nomor, tanggal, jatuh tempo, total, piutang, piutang pajak, dan umur. Untuk nomor, ini nomor diisikan nomor faktur. Lalu untuk tanggal, ini diisikan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Lalu untuk jatuh tempo, diisikan jatuh tempo dari transaksi tersebut, misalnya N/30 atau N/15. Lalu untuk total, ini adalah total dari piutang dan piutang pajak. Lalu untuk umur ini adalah berapa lama transaksi tersebut telah terjadi. Jadi untuk umur ini itu diisikan kapan laporan piutang tersebut dibuat, dikurangi dengan kapan tanggal transaksi tersebut. Misal ini pada PT Makmur Sentosa terdapat transaksi yang terjadi pada tanggal 3 Desember dan laporan piutang ini dibuat per tanggal 20 Desember. Jadi cara mengisinya yaitu dengan per tanggal 20 Desember ini dikurangi tanggal transaksi tersebut, yaitu tanggal 3 Desember, yaitu sama dengan 17. Di sini satuannya yaitu 17 hari. Dan seperti itu cara mengisi laporan piutang usaha. Di sini tinggal dimasukkan saja. Seperti yang pertama ada dari PT Makmur Sentosa dengan nomor faktur 004 seperti yang terdapat pada transaksi yang telah disebutkan tadi, yaitu terjadi pada tanggal 3 Desember. Jatuh temponya yaitu N/30, 30 hari setelah 3 Desember, yaitu tanggal 2 Januari dengan total 85 juta dan piutangnya 85 juta. Dan misalkan jika terdapat pajak 10%, berarti dari total 85 juta itu yang masuk ke akun piutang ini bukan 85 juta, melainkan 85 juta dikurangi 10%-nya dari 85 juta, yaitu 8.500.000, yang nanti 8.500.000-nya itu diisikan pada tabel piutang pajak ini. Berhubung tidak ada PPN atau pajak-pajak, jadi pajaknya dinolkan, jadi semuanya tinggal ditaruh di piutang lalu di total, tinggal disamakan. Lalu transaksi kedua PT Makmur Sentosa terjadi pada tanggal 20 Desember dengan N/30 dengan total 35 juta. Jadi tinggal ditotalkan. Jadi PT Makmur Sentosa ini memiliki hutang kepada PT Naki sebesar 120 juta. Lalu untuk Tuan Teguh, transaksinya dengan faktur nomor 006 pada tanggal 13 Desember, jatuh temponya yaitu N/30, 30 hari dengan jumlah 150 juta. Jadi Tuan Teguh ini memiliki utang kepada PT Naki sebesar 150 juta. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Laporan aktiva tetap dan tidak berwujud PT Naki per 31 Desember 2021. Transaksi pada 1 Januari membeli gedung secara kas sebesar 100 juta rupiah. 2 Januari membeli peralatan toko rak sebesar 500.000. 2 Januari membeli peralatan toko sebuah mesin kasir sebesar 2 juta rupiah. 15 Desember mencatat penyusunan gedung toko dengan nilai sisa 80 juta rupiah. 15 Desember mencatat penyusutan peralatan toko sebuah rak dengan nilai sisa 480.000 rupiah. 15 Desember mencatat penyusutan peralatan toko sebuah mesin kasir dengan nilai sisa 1.200.000 rupiah. 16 Desember diperkirakan goodwill senilai 5 juta rupiah.
laporan posisi keuangan PT Naki 31 Desember 2021. Aset tetap gedung bangunan 100 juta rupiah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 20 juta rupiah menjadi 80 juta rupiah. Peralatan toko berjumlah total 2.500.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 820.000 rupiah menjadi total 1.680.000 rupiah. Total aset tetap menjadi 81.680.000 rupiah. Sebagai jumlah dari 80 juta rupiah hasil dari gedung atau bangunan dikurangi dengan akumulasi penyusutan ditambah dengan peralatan toko dikurangi akumulasi penyusutan, dan aset tak berwujud PT Naki adalah 5 juta rupiah. Itu tadi materi atau penjelasan mengenai laporan keuangan PT Naki yang telah disampaikan oleh kelompok 9. Jika sekiranya ada salah kata atau salah dalam penulisan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih karena telah menyimak hingga akhir.